Hai guys, di video ini kita akan membahas materi dimensi 3 atau bangun ruang. Ini adalah materi kelas 12 di semester 1. Banyak yang menganggap materi ini adalah materi yang sulit dan saya kira anggapan tersebut benar. Tapi kalau dipelajari dengan baik, maka yang sulit akan menjadi mudah. Dalam dimensi 3 yang dibahas diantaranya adalah kubus, balok, limas, prisma. Untuk video ini saya akan membahas untuk yang kubus dulu. Ada beberapa istilah dan rumus penting yang harus kalian ketahui. Kita simak penjelasannya. Tentunya kan kalian tidak asing ya dengan bentuk kubus. Kalau kita gambarkan seperti ini bentuknya. Apa sih keistimewaan dari kubus itu sendiri? Kubus itu kan memiliki keistimewaan yaitu panjangnya ini sama nih. Dari ini. Yang bawah juga kan pastinya sama. Contoh dari kubus itu kalau biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah dadu ya. Itu salah satunya. Kan dadu pasti bentuknya kubus. Jadi tidak mungkin kan dadu itu bentuknya lingkaran. Kemudian ada beberapa istilah-istilah penting di dalam kubus. Yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah titik. Kemudian ada rusuk. Kemudian ada sisi. Kemudian ada yang namanya diagonal bidang. Kemudian ada juga yang namanya diagonal ruang. Dan ada yang namanya bidang diagonal. Jadi kalian harus bisa membedakan nanti antara diagonal bidang dengan bidang diagonal. Ini sebenarnya katanya kan cuma dibalik aja. Selanjutnya untuk memberikan contoh masing-masing ini, kita coba latihan menamai dari sebuah kubus. Biasanya kalau di soal itu, kubus biasanya dinamakan sebagai A, B, C, D, kemudian dikasih titik, E, F, G, H. Seringnya adalah itu, atau biasanya kadang menggunakan KLMN, P, Q, R, S, tapi sebenarnya boleh huruf-huruf yang lain. Nah, kalau saya pakainya A, B, C, D, E, F, G, H, menamainya ini harus dari yang paling bawah dulu. Jadi yang A itu dari pojok sini, kemudian B yang sebelah sini. Nah, ini tidak boleh kita lanjutkan ke sini. Dilanjutkan ke bawah dulu pokoknya. Jadi C-nya di sini, D-nya di sini. Jadi tidak boleh acak, sini A, sini B, sini C, sini D. Jadi sudah ada aturannya seperti ini ya. Kemudian untuk yang ini adalah E, sini F, sini G, dan sininya H, seperti itu. Kemudian untuk contoh dari ini, titik. Kalau titik sih contohnya ada banyak ini, A, B, C, itu titik semua. Jadi salah satu aja saya beri nama A ini, berarti dia salah satu contoh dari titik. Kemudian kalau rusuk juga ada banyak. Rusuk contohnya A, B gitu. B, C, itu rusuk A, B. Ini salah satu aja yang saya tulis ya. Kemudian kalau sisi, salah satu sisi itu berarti yang A, B, F, E. Jadi sisi itu ini yang sebelah samping, yang atas, yang bawah, yang belakang, samping kiri. Saya tulis salah satu contohnya adalah yang A, B, F, E. Kemudian ada yang namanya diagonal bidang. Diagonal bidang itu dia ditarik dari titik yang sebelah sini. Nah, titiknya ke yang sebelah sini. Jadi masih dalam satu sisi, hanya saja titiknya ini ke sebelah samping gitu. Jadi A, C itu termasuk diagonal bidang, B, D juga termasuk, E, G juga termasuk. Jadi ada banyak. Salah satu contohnya adalah A, C. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang itu dari titik yang sebelah sini, kita tarik ke sebelah sini. Nah, jadi dia sudah tidak dalam satu sisi lagi. Dia dari sini ke sini contohnya. Berarti kalau dari B ke H, C ke E, dan lain sebagainya ya. Contoh salah satunya adalah A, G. Kemudian kalau bidang diagonal itu berarti kalau saya tarik garis yang D ke B, H ke F, berarti salah satu contoh dari bidang diagonal adalah BDHF. BDHF. Nah, ini beberapa istilah-istilah penting di dalam kubus. Selanjutnya nanti yang dipelajari di semester 1 ini adalah kalian biasanya disuruh mencari jarak dan sudut. Nah, ada beberapa jarak-jarak istimewa. Kali ini saya akan membahasnya. Jadi sebenarnya untuk mencari jarak dalam suatu kubus, kita itu kan menggunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu kan kalau sininya A, sini B, sini C, maka kan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat
plus B kuadrat. Tapi saya tidak akan menggunakan rumus Pitagoras ini, karena sebenarnya rumus Pitagoras ini bisa untuk mencari jarak, akan tetapi nanti langkahnya agak panjang. Jadi saya coba bahas yang cara singkatnya. Yang pertama nih, untuk diagonal bidang. Jadi kalau diagonal bidang, misal panjang rusuknya ini adalah R, maka untuk diagonal bidang tinggal R akar 2. Jadi tinggal tambah aja akar 2. Kalau diagonal ruang, berarti tinggal tambahi akar 3. Selanjutnya kalau saya namakan, misal yang sini nih. Yang sini saya namakan sebagai pojok. Kemudian yang sini sebagai tengah. Kemudian kalau yang sini adalah sebagai pusat. Jadi pusat itu tidak hanya yang sini ya, berarti bisa di sebelah sini, bisa di sini, bisa di bagian bawah, bisa di depan. Kalau pojok berarti ya bisa sini, 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 dan sebagainya. Kalau tengah juga tidak hanya di sini, tapi dia bisa di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Untuk beberapa cara cepat mencari jaraknya adalah yang pertama nih, kalau jarak dari tengah ke pusat, berarti kalian tinggal pakai setengah rusuk akar 3. Kemudian jika dari pusat ke pojok sisi depan, maka kalian tinggal pakai setengah rusuk akar 6. Kemudian jika dari pusat ke pusat sisi sebelahnya, maka kalian tinggal pakai setengah rusuk akar 2. Untuk mempermudahnya, kita coba kasih contoh. Misal sini saya namakan sebagai P, kemudian untuk yang sini sebagai N. Berarti kalau yang pertama nih, kalau misal saya pakai rusuknya adalah 4, untuk diagonal bidang berarti kan R akar 2. Berarti diagonal bidang kayak AC gitu, berarti dia tinggal 4 akar 2. Jadi sudah hasilnya ini. Kemudian untuk diagonal ruang, contohnya AG berarti kan 4 akar 3. Jadi tinggal rusuknya diganti dengan 4. Selanjutnya untuk yang tengah ke pusat berarti kan contohnya dari P ke N. Dari P ke N, tapi bukan hanya ini ya, bisa yang dari sini ke sini, sini ke sini, dan lain sebagainya. Berarti kalau PN kan setengah kali rusuknya 4 akar 3. Berarti dia hasilnya 2 akar 3. Selanjutnya untuk yang pusat ke pojok sisi depan. Pusat ke pojok sisi depan ya. Nggak boleh pusat ke pojok yang sisi yang sama. Dia harus dari pusat ke titik pojok yang ada di depannya. Boleh dari, misal pusatnya di sini, boleh ke pojok sini, boleh ke pojok sini, boleh ke pojok sini, kan sama jaraknya. Jadi kalau saya pakai contoh yang pusat ke pojok sisi depannya adalah NP, berarti NP-nya itu kan setengah kali rusuknya 4 akar 6. Hasilnya menjadi 2 akar 6. Kemudian untuk yang pusat ke pusat sisi sebelahnya. Contohnya yang sini misal nih, yang bagian tengah sini, saya beri nama sebagai M. Berarti yang dari pusat ke pusat sisi sebelah, dari pusat ke pusat sebelah ya, kalau pusat ke sini kan dia sisinya tidak sebelahan. Berarti yang dari sini ke sini, boleh sini ke sini gitu. Berarti sisinya kan sebelahan. Kalau MN berarti tinggal setengah rusuk akar 2, setengah kali 4 akar 2. Hasilnya berarti menjadi 2 akar 2. Nah, itu tadi adalah beberapa jarak-jarak istimewa. Ini perlu dihafalin. Kalau kalian hafal ini nanti ketika mengerjakan tipe soal dimensi 3 untuk bagian kubus pastinya akan mudah. Itu dulu ya untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe untuk kalian yang kelas 12. Nanti akan saya temani belajar matematika. Saya temani juga belajar TPS, UTBK, dan beberapa soal UTBK. See you next time. Thank you.